Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, kita sudah memasuki sesi yang kedua. Teman-teman semua masih semangat? Oke, langsung saja Burmala persilahkan. Ini dia presenter kita yang kedua, Azizi dan Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Risco and Mr. Irfan as examiners, the Honorable Mr. Aziz as an advisor, the Honorable Azizi parents, and all of my friends. Ladies and gentlemen, thank you for being here with me this morning. My name is Fatih Karimi Bisana. I'm your MC at this event, and it's my great pleasure to welcome you to this awesome event. And let's open it by reciting Basmalah. Ladies and gentlemen, it's a good time to come to the first agenda, the presentation by the best presenter. The first presentation is given by Azizi Azfar Salim with the title, The Effect of Salt Levels on an Object Buoyancy. Please give your full attention to Azizi and help me to welcome him to the stage. Ladies and gentlemen, Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. The Honorable examiners, advisor, teacher, my beloved parents, and all of my friends. My name is Azizi Asfar Salim. Today I will present my research result with the title The Effect of Salt Levels on an Object's Buoyancy. Background. Have you ever noticed that it's easier to float in the sea than in a swimming pool? Why this happens? This happens because the sea has salt in it. Let's find out how a salt affects floating things. The objectives from this research are: first, to find out why objects more easily float in seawater. Second, to see how much salt changes the ability to float. Third, to learn science from simple experiments. Research methodology. This research used a simple science experiment. The experiment was conducted on researchers' house at 19 October 2025. The tools and materials used were 2 clear glasses, fresh water, seawater, salt, 2 raw eggs, and a spoon. The experiment steps were: first, fill 1 glass with fresh water, another glass with seawater. Second, put 1 egg into each glass. Third, add 1 spoon of salt and watch what happens. Fourth, keep adding more salt and observe carefully. What happened? In fresh water, the egg sank. In seawater, the egg started to float after adding salt. If we add more salt, the object will float more easily. Why did it happen? Salt makes the water heavier. We call it denser. And when the water is denser, it pushes up on the egg more strongly. This is called buoyancy. The result of the experiment were the egg floats better in seawater. Higher salt levels increases the buoyancy of objects in a water. The conclusion of this research are: the amount of salt in the water affects the buoyancy of an object. Object floats more easily in seawater than in a fresh water.
Fun facts: in the Dead Sea, people can float easily without swimming. That's because it's 10 times saltier than normal sea water. That's all. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job, Azizi. Let's have a big applause to Azizi. Any question? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa manfaat penelitian ini buat kamu? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Saya jadi mengetahui mengapa air laut terasa asin dan lebih mudah mengapung di laut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dapat ide ini dari mana? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Saya mendapat ide ini karena saya pernah tidak sengaja menelan air laut. Oh, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau kita mengambang di laut jadi lebih gampang? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Apakah kalau kita mengambang di laut jadi lebih gampang? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa namanya Beyonce? Apa namanya itu? Beyonce apa itu? Boyonce apa namanya itu? Juga nggak tahu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Buoyancy artinya daya apung. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa laut mati dinamakan laut mati? Apa perbedaannya sama laut biasa? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Laut mati dipanggil mati karena tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen nanya kenapa air laut itu asin? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Air laut asin karena ada mineral garam di dalamnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di laut ada garam? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Di air laut ada garam karena di bebatuan ada mineral dan ketika hujan airnya mengalir dan jatuh dan pergi ke air laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kamu fakta-fakta unik dari laut apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Fakta unik tentang air laut apa? Yang lain yang kamu tahu? Fakta-fakta unik yang dari laut menurut kamu apa? Yang kamu ketahui? Air terasa asin. Kasih. Time for examiners. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang rasanya ngeliat Azizi tampil. Ya, baru pertama kali nih Pak Rizko menyaksikan Azizi tampil ya. Aku kan nggak tahu di SD 5 presentasi ke perusahaan seperti apa. Tapi luar biasa, kamu mempresentasikan dengan baik. Pertanyaan dari Pak Rizko apa ya? Udah diborong semua tadi sama anak-anak. Tinggal apa ya Pak? Oke, gini deh. Beratku 73 kilo. Berapa sendok garam yang dibutuhkan untuk bikin Pak Rizko mengambang di empang? Bercanda, nggak usah dijawab. Tinggal kasih pelampung, insya Allah aku masih bisa ngambang. Azizi. Menurutmu kalau telurnya diganti telur puyuh atau telur bebek masih bisa ngapung nggak sih? Masih. Masih, oke. Dan ada merek khusus nggak garamnya? Garamnya gitu ada merek khusus. Kalau misalnya aku pakai Himalayan Salt gitu, garam Himalaya, ada bedanya nggak sih? Enggak ya? Oke lah, luar biasa, mantap. Penelitianmu keren sih ya, dari hal-hal sederhana tapi ya sebenarnya itu jadi pengingat kita untuk memikirkan hal-hal di sekeliling kita. Katanya sih la'allakum tattaqun ya, biar kita makin bertakwa.
Insya Allah itu aja, terima kasih, sukses selalu Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ucapin selamat, Azizi keren banget penampilannya. Zi, boleh diceritain nggak ketika melakukan eksperimen ini, kan kamu pakai wadah apa? Yang kamu itu kan pakai gelas ya Zi. Kalau eksperimennya, apakah kamu pernah lakuin selain pakai gelas, misalnya pakai ember atau yang lainnya, atau ceritain aja deh gimana sih Azizi ketika melakukan eksperimen ini? Atau aku mau tanya, di rumah ngelakuin eksperimennya sendiri atau sama ayah bunda atau sama Pak Ajis di sekolah? Sama ayah bunda di rumah. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time for advisor. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azizi, Ji, keren. Azizi, selamat buat Azizi yang sudah presentasi. Hari ini Azizi sudah membuktikan kalau Azizi bisa. Ya. Terima kasih buat penguji, buat ayah bunda di rumah yang sudah ikut membimbing Azizi. Mohon maaf mungkin dari saya kurang maksimal membimbing Azizi karena sempat absen, jadi nggak bisa ketemu Azizi beberapa hari untuk bimbingan. Padahal Azizi saat itu semangat Azizi ya, mau ketemu ya, nyariin Pak Ajis ya, Pak Ajisnya nggak ada. Ya, Azizi hari ini pokoknya mantap. Selamat buat Azizi. Kalau boleh pantun, Pak Ajis mau juga pantun buat Azizi. Garam dapur mengandung gizi, ditabur ke dalam nasi kebuli. Selamat juga untuk Azizi. Hari ini kamu cool dan keren sekali. Nggak kalah satu lagi Azizi. Mencari garam di laut mati. Cuacanya mendung dan berawan. Sejak dini terbiasa meneliti. Insya Allah Azizi kelak menjadi ilmuwan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time for Azizi parents. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lega semua ya Azizi. Yang pertama terima kasih nih Fatih nih yang menghantarkan pertama kali ke depan sehingga itu pintu gerbang kelancaran untuk semuanya. MC adalah pembuka. Tepuk tangan dong buat Fatih. Kemudian yang kedua alhamdulillah Azizi terima kasih banyak. Abi dan Umi sebagai orang tua sangat bangga sekali hari ini kamu keren. Seperti halnya yang disampaikan Pak Ajis. Azizi sudah saya lihat sudah berusaha dengan sangat keras ya menyelesaikan penelitian ini. Kadang sampai jam 10 malam, terakhir sampai 11 malam ngotak-ngatik ini pakai garam berapa sendok ya kalau ngambang gitu. Terus ganti dengan toples, hampir mau pakai ember. Tapi takut kehabisan airnya, soalnya air lautnya kan nggak banyak.
Tapi masih ada sisa di rumah. Kalau mau silahkan ke rumah. Kalau mau praktek bersama gitu. Jadi praktek, diskusi, kemudian sampai mengetik dan cari referensi sampai latihan presentasi itu sampai malam gitu. Beberapa kali karena kami bekerja, jadi pas pulang malam dia nunggu kita pulang malam baru ini latihan gitu. Kemudian kerja kerasnya hari ini alhamdulillah membuahkan hasil yang membanggakan. Percaya dirinya bagus, alhamdulillah meningkat dan terutama dalam mempresentasikan ini juga atas dorongan semuanya. Terima kasih banyak kepada semuanya, pembimbing, guru, fasil, terutama teman-teman karena saya lihat teman-temannya mendukung ya. Saya luar biasa loh pas lihat banyak yang mau bertanya gitu. Saya juga jadi pengen bertanya sebenarnya, cuman kan sudah di rumah aja tanyanya ya. Lewat Pak Udin juga bisa. Jadi terima kasih banyak kepada fasil, kemudian pada in English, kemudian juga Pak Ajis, penguji, Pak Udin, Pak Diki ya sempat membimbing Ajiji beberapa saat ketika menggantikan Pak Ajis. Semoga juga harapan kami dalam keseharian di sekolah juga hasilnya ada perkembangan yang lebih baik, bisa berteman dengan baik teman-temannya semua, saling menghargai keunikan masing-masing ya. Fasil, orang tua, anak-anak semuanya punya keunikan masing-masing. Jadi itu adalah kunci berteman dengan baik, saling menghargai, dan itulah Ajiji dan juga mungkin teman-teman yang lainnya seperti itu. Alhamdulillah ya sedikit kasih pantun lah boleh ya. Tapi nggak bisa balas, nggak tahu ini nyambung apa enggak. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang. Khususnya buat Ajiji dan untuk semuanya ya. Sang pembelajar akan menang, bersinar terang di masa datang. Satu lagi deh boleh. Malam bercahaya kunang-kunang, buah sukun, buah pepaya. Yang rajin akan menang, yang tekun akan berjaya. Ya. Terima kasih semuanya, teman-teman juga. Saya manggil teman-teman ya. Fasil, guru-guru, terutama Azizi dan Fatih semuanya yang bisa berkolaborasi di sini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk kita semua. Ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Aziz ya, terutama yang sering saya ganggu malam-malam. Walaupun lagi sakit, Masya Allah masih bantu gitu ya untuk bimbingan Aziz ini. Kadang lewat WA kita ya. Ini Azizi, alhamdulillah saya agak nggak nyangka juga awalnya milih tema ini gitu, karena ini Azizi kira-kira punya ide nggak ya gitu. Pas saya lihat buku pembimbingnya loh, ini udah ada ide nih, air laut rasa asin. Itu sebenarnya bener-bener murni ide dia gitu, dia udah tahu ide dari awal tuh, wah Masya Allah ya. Ini ya udah kita kembangkan. Jadi saya berusaha brainstorming lah ya sama Aziz ini, dari sini kita kembangkan kemana gitu. Masa cuma rasa asin doang sih gitu, ini bisa dieksplor gitu dari air laut tuh. Apalagi ya udah akhirnya terciptalah penelitian ini yang simple ya, simple eksperimen gitu. Dan alhamdulillah juga emang Azizi hobinya memang berenang ya, jadinya ya mungkin Pak Aziz pernah pengalaman nemenin Azizi sampai betah di kolam berenang gitu. Dan dia cerita waktu berenang di laut kok rasanya beda sama di kolam berenang gitu, kok di sini asin gitu. Ya udah terciptalah sebuah penelitian ini, alhamdulillah ya. Azizi hebat, terima kasih ya sudah mau berusaha, mau keluar dari zona nyamannya, bisa. Umi yakin bahwa Azizi bisa dan ternyata benar bisa ya, hebat. Ya alhamdulillah, terima kasih juga teman-temannya yang kita saling dukung ya. Insya Allah Aziz ini memang anaknya unik ya. Jadi ya beginilah Aziz gitu ya. Nggak banyak bicara dan
insya Allah kalau bergaul, insya Allah kita bisa saling mendukung dan berteman dengan baik. Gitu. Ya, gitu aja. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri plus untuk Azizi dan Fatih. Oke. Alhamdulillah. Penampilan Azizi gimana teman-teman? Bagus. Senang apa tadi? Air laut. Oke. Alhamdulillah di sesi yang pertama dan kedua telah selesai dilaksanakan. Bu Mala ucapkan terima kasih kepada para penguji, pembimbing, tim Inggris dan juga orang tua. Selanjutnya kita akan break sebentar sebelum lanjut ke sesi berikutnya. Bu Mala cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.